Johnson is in the other room. Here. Our first order of business is to present Planned Parenthood's Employee of the Year Award. Abby Johnson. This is Abby. She's our newest volunteer escort. Abby, this is Cheryl D'Alessandro. I'd be the youngest director in Planned Parenthood history. You'll actually be in charge of the abortions at your clinic? I have a chance to make a real difference. No matter what you do for the rest of your life, you're still gonna be a baby killer. The only thing that's changed is you, Abby. Can you even hear yourself talk right now about these procedures? These are little babies. I'm not going to apologize for doing a job that helps women in crisis. There's still a part of me that isn't sure. I know. But the one thing that all experts agree on is that at this stage, the fetus can't feel anything. Sorry to bother you, but they need an extra person in the back room. Are you free? I saw it. It was like it was twisting and fighting for its life. We commend the souls of these hundreds of children. And Lord, we pray to end abortion. I really appreciate what you've done for us. I'll not forget it. 22,000 abortions. How do I even comprehend that? Rough day at the office. You can say that. We are paying you to be a perfect instrument of corporate policy. We are an abortion provider. I can't be a part of this anymore. Everything that they told us is a lie. Don't underestimate the repercussions of this. You gotta be careful. Rhonda, please don't do this! Rhonda! Let me tell you what's gonna happen if you walk through that door. Congratulations. You've made an enemy of one of the most powerful organizations on the planet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa Kirzana. Saya akan memperkenalkan sebuah film yang berjudul Unplanned. Nah, jadi film Unplanned ini merupakan film drama Amerika yang dirilis pada tahun 2019 dan dibuat berdasarkan sebuah memoir ataupun pengalaman hidup dengan nama yang sama, yaitu Abby Johnson, dan ditulis serta disutradarai oleh Chuck Konzelman dan Kerry Solomon, sehingga film ini juga dibintangi oleh Ashley Bratcher sebagai Abby Johnson, Brian sebagai Doug, Rabia Scott sebagai Cheryl, Jared Lott sebagai Swan, Emma Ellie Roberts sebagai Mary Lisa, Robin DeMarco sebagai Caitlin, Robert Thomason sebagai Mike, Tina Turner sebagai Rain, Sarah Hernandez sebagai Elena, Maura Corsini sebagai Megan, Wells Gonzalez sebagai Taylor, Kaiser Johnson sebagai Jeff, Ande Grace Barton sebagai Grace, dan Alexander Kane sebagai Marcus, dan juga Stacy Bradshaw sebagai Karin. Film ini disunting oleh Parker Adams dan B. Wilson di perusahaan produksinya yaitu Solide Gloria, distributornya Pureflix, dan dirilis pada tanggal 29 Maret 2019 dengan durasi 106 menit di negara Amerika Serikat dengan bahasa Inggris yang memiliki anggaran 6 juta US dollar dan pendapatan 8 juta US dollar, di mana ceritanya mengikuti kisah nyata Abby Johnson, yaitu seorang karyawan Planned Parenthood yang memiliki pengalaman yang mengubah hidupnya. Film ini dirilis secara teatrikal di Amerika Serikat oleh Pureflix pada tanggal 29 Maret 2019 dengan judul sementara film ini adalah Redeemed ataupun dalam bahasa Indonesia yang artinya ditebus, dan rincian subjeknya disembunyikan dari publik untuk meminimalkan proses daripada pembela aborsi. Sebagian besar saluran TV menolak untuk menyiarkan materi promosi untuk film ini
dikarenakan masalah pokok yang tersebut. Untuk melanjutkan isi dari ceritanya dan ringkasannya, kita lanjutkan ke teman kita selanjutnya. Untuk ringkasan dari film Unplanned tahun 2019, jadi film tersebut menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Abby Johnson. Jadi Abby Johnson ini adalah seorang direktur muda di sebuah klinik yang bernama Planned Parenthood. Tak hanya itu, Abby Johnson ini juga seorang direktur dari sebuah organisasi yang melayani aborsi sekaligus juru bicara media dalam organisasi tersebut. Nah, pada saat Abby Johnson menjalankan misinya dengan mendukung sepenuhnya tentang tindakan aborsi, di situ dia berpikir atau berprinsip bahwasanya janin itu tidak akan merasakan sakit sama sekali. Jadi ia semakin mantap dalam misinya untuk mendukung praktik dari tindakan aborsi tersebut. Nah, pada suatu ketika hal yang tak terduga pun terjadi, di mana Abby Johnson bersedia sepenuhnya bertanggung jawab untuk bagian tubuh bayi yang telah dilakukan aborsi. Namun suatu ketika Abby Johnson mengalami suatu dilema, di mana dalam pekerjaannya tersebut banyak sekali permintaan klinik untuk meningkatkan jumlah aborsi dengan alasan keuntungan, dan Abby Johnson harus terlibat dalam tindakan aborsi tersebut untuk pertama kalinya. Disinilah puncak dilema Abby terjadi. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya Abby mengikuti proses aborsi yang membuatnya luluh, di mana dari tindakan aborsi tersebut pengalaman bisa menggoncangkan hati dari Abby Johnson untuk melihat bayi yang belum lahir yang berjuang untuk tetap hidup. Dari sinilah Abby mulai menyadari bahwa bayi yang masih di dalam perut itu mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya. Nah, itu adalah sedikit ringkasan tentang film tersebut, yang dimana intinya kita bisa mengambil sebuah poin bahwasanya di sini sebelumnya itu seorang Abby Johnson mendukung sepenuhnya tindakan aborsi, karena dia berprinsip bahwasanya ketika melakukan aborsi janin itu tidak akan merasakan sakit sama sekali. Namun ketika untuk menggarap suatu keuntungan dari pekerjaannya tersebut, dia diharuskan untuk mengikuti tindakan aborsi untuk pertama kalinya. Dan pada saat dia ikut tindakan aborsi tersebut, di situ dia merasa luluh bahwasanya seorang bayi juga mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya. Nah, dari film tersebut, di sini saya bagaimana tanggapan saya tentang film tersebut tuh, menurut saya film ini cukup bagus untuk ditonton karena selain ada nilai etik kedokterannya di dalam film tersebut, di sini juga benar-benar menjelaskan bahwasanya terlepas dari pandangan Islam, bahwasanya tindakan aborsi itu benar-benar tidak boleh dilakukan. Dan kenapa tidak boleh dilakukan, itu semua di dalam film ini terangkum alasannya kenapa tindakan aborsi itu tidak boleh dilakukan. Walaupun di berbagai negara, di sedikit banyaknya negara, tindakan aborsi itu dilegalkan. Jadi tindakan aborsi itu boleh dilakukan di beberapa negara. Nah, terlepas dari boleh atau tidaknya dilakukan di beberapa negara, tapi tindakan aborsi itu sebenarnya tidak baik untuk dilakukan. Nah, di film itu benar-benar menceritakan dari awalnya kita bingung kenapa aborsi itu tidak boleh dilakukan. Nah, setelah itu kita akan mengambil kesimpulan, oh benar, ternyata tindakan aborsi itu tidak boleh dilakukan karena suatu alasan. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi mengenai film tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aborsi menurut kedokteran dan pandangan Islam. Yang pertama itu menurut kedokteran. Mengingat aspek legalitas abortus provocatus di Indonesia serta besarnya risiko kesehatan dan keselamatan pada wanita yang melakukan aborsi, terutama unsafe abortion atau menggugurkan kandungan sendiri. Tentunya, dokter memiliki peran penting untuk dapat edukasi pasien yang meminta aborsi.
Selain itu, ketentuan pada pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah jika seorang dokter, bidan, dan juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan dan membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan itu dalam pasalnya dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak hukum untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukannya. Abortus provocatus ini bukan solusi yang tepat dari kehamilan tidak diinginkan. Mengingat janin yang dikandung mempunyai hak hidup untuk sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Apalagi jika tidak dapat dilakukannya indikasi kedaruratan medis yang memang dapat membahayakan ibunya. Lalu dokter ini selanjutnya dapat memberi respon positif dengan mengatakan bahwa dokter memahami situasi yang dialami pasien, yaitu hal yang berat dan yang rumit. Namun tetap menjelaskan bahwa abortus provocatus ini tanpa indikasi yang legal bukanlah suatu penyelesaian masalah yang baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aborsi menurut pandangan Islam. Yaitu, banyak di antara pelaku aborsi ini adalah mereka yang melakukan pergaulan bebas atau hamil tanpa didahului akad pernikahan. Namun, ada pula pasangan yang terpaksa melakukan aborsi karena adanya risiko buruk bagi ibu ataupun janinnya. Alasan ini yang membuat pembahasan mengenai aborsi menjadi hal yang banyak disinggung di beberapa negara. Namun, ulama mazhab Syafi'i sepakat tentang haramnya aborsi setelah 4 bulan masa kandungan. Dituliskan Quraish Sibab dalam bab aborsi. Walaupun demikian, ulama juga menyepakati dibolehkannya aborsi jika dokter yang terpercaya menyatakan bahwa janin yang dikandungnya itu membahayakan sang ibu. Melalui perbincangan Quraish Sibab dengan Mufti Mesir yang menjabat sebagai pimpinan tertinggi lembaga Al-Azhar Mesir, Syekh Muhammad Tantawi, beliau mengatakan jika memang dokter yang terpercaya menilai bahwa kualitas hidup janin itu akan sangat besar akibat cacat bawaan atau penyakit yang diderita, maka aborsi dapat dipertimbangkan. Jadi dapat saya simpulkan, jika dilihat dari sudut pandang bioetika, di mana seorang aktivis yang bernama Abby ini melakukan tindakan aborsi. Jadi aborsi itu sendiri merupakan salah satu masalah yang ada di dalam bioetika kesehatan, di mana berakhirnya suatu kehamilan sebelum buah kehamilan itu mampu untuk hidup di luar kandungan. Dapat dikatakan juga tindakan aborsi ini juga melanggar hak asasi manusia dan juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Jika kita lihat dalam tindakan aborsi di film tersebut, bisa juga mengancam nyawa seorang ibu. Dalam kode etik kedokteran, tertulis setiap dokter itu senantiasa mengingatkan serta berkewajiban melindungi hidup makhluk insani. Sekian yang dapat saya sampaikan. Iya, coba on cam aja.
Bro, coba jangan di unmute.